Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Kak Cahyati. Saya merupakan mahasiswa agribisnis dari Universitas Malikul Saleh. Sebelum kita memasuki penjelasan yang lebih mendalam, kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari perkebunan itu. Perkebunan itu adalah segala kegiatan pengelolaan tanaman pada tanah dengan menggunakan media tumbuh, mulai dari menggunakan sarana produksi, tenaga kerja yang digunakan atau SDM, sumber daya manusia, serta teknologi yang akan kita terapkan pada perkebunan tersebut sampai kepada pemasaran hasil dari perkebunan itu sendiri. Biasanya perkebunan itu adalah pengelolaan tanaman tahunan atau musiman. Contohnya itu seperti perkebunan kelapa sawit yang merupakan salah satu contoh dari pengelolaan perkebunan tanaman tahunan. Nah, apa sih sebenarnya tujuan didirikannya atau dijalankannya suatu perkebunan? Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 telah dijelaskan tujuan dari dijalankan atau didirikannya suatu perkebunan, di mana sebenarnya tujuan dari didirikan atau dijalankannya suatu usaha atau suatu perkebunan itu yaitu untuk meningkatkan pendapatan pelaku usaha, masyarakat sekitar, dan negara, serta untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha dan orang-orang yang terkait dalam usaha tersebut. Adapun bunyi pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 mengenai tujuan dari diselenggarakannya perkebunan itu yaitu dapat dilihat dari gambar tersebut. Nah, untuk membuka atau menjalankan suatu perkebunan juga ada dasar hukum yang mengatur, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang tata cara pengelolaan dan pembukaan lahan yang tercantum dalam pasal 32 ayat 1, 2, 3 yang berbunyi Pasal 32 ayat 1 berbunyi, setiap orang yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budidaya tanaman perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup. Ayat 2, setiap orang yang menggunakan media tumbuh tanaman perkebunan untuk keperluan budidaya tanaman perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup. Bunyi ayat 3 yaitu ketentuan mengenai tata cara mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, sebelum menjalankan suatu perkebunan, kita juga harus tahu perkebunan kita ini masuk ke dalam jenis perkebunan yang mana. Karena ada 3 jenis perkebunan menurut pasal 41 Undang-Undang tentang Perkebunan. Sebelum kita menjalankan suatu perkebunan atau menyelenggarakan suatu perkebunan, kita harus tahu dulu nih perkebunan kita itu masuk ke dalam jenis yang mana. Karena menurut pasal 41 Undang-Undang tentang Perkebunan, ada 3 jenis usaha perkebunan, yaitu jenis yang pertama, usaha budidaya tanaman perkebunan, di mana usaha ini itu berfokus kepada pengelolaan hasil tanaman atau budidaya tersebut. Contohnya itu seperti budidaya tanaman kelapa sawit. Jenis yang kedua itu usaha pengelolaan hasil perkebunan, di mana kegiatan ini berfokus kepada pengelolaan hasil tanaman untuk dijadikan bahan lain sehingga meningkatkan nilai tambah, seperti pengelolaan hasil kelapa sawit sehingga menghasilkan CPO. Jenis yang ketiga itu yaitu usaha jasa perkebunan, di mana jenis ini itu berfokus kepada untuk mendukung kegiatan pengelolaan hasil perkebunan. Dalam suatu perkebunan atau usaha ada tingkatan-tingkatan yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan usaha tersebut. Tingkat manajemen yang pertama yaitu top manajemen, di mana top manajemen ini merupakan manajer tingkat tinggi atau yang dikenal dengan manajer senior, di mana posisinya ini seperti CEO, managing direction, presiden, dan CFO, di mana manajer tingkat tinggi ini adalah individu dengan otoritas tertinggi dan memiliki tanggung jawab yang tertinggi, sehingga keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan tergantung kepada efisiensi dan pengambilan keputusan oleh mereka.
Tingkatan manajemen yang kedua yaitu middle management, di mana middle management ini yaitu manajer tingkat menengah yang berada di bawah manajer tingkat atas. Contoh posisi ini seperti manajer departemen, manajer cabang, manajer regional, dan manajer umum atau GM, di mana tugas mereka yaitu untuk mendukung atau memotivasi eksekutif tingkat bawah untuk mencapai tujuan dari suatu perkebunan itu sendiri. Yaitu lawyer management atau yang dikenal dengan manajer lini pertama, di mana posisi ini tuh seperti supervisor, manajer operasi, manajer kantor, di mana tugas mereka yaitu untuk bertanggung jawab atas karyawan yang menghasilkan produksi dari usaha perkebunan itu sendiri. Konsep perkembangan perkebunan. Untuk menjalankan atau mengembangkan suatu perkebunan, ada 6 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama itu aspek lahan, di mana untuk menjalankan atau mengembangkan suatu perkebunan, lahannya itu harus cukup dan telah memperoleh perizinan dari pemerintah setempat. Yang kedua itu aspek modal insan atau tenaga kerja yang memadai. Ketiga itu aspek bahan tanaman, seperti misalnya contohnya itu kayak bibitnya ada, pupuknya itu tersedia, dan untuk pemeliharaannya juga ada. Yang keempat itu aspek perizinan, di mana jika tidak mendapatkan izin maka usaha tersebut disebut juga dengan usaha ilegal. Yang kelima itu aspek keuangan atau permodalan mereka harus mencukupi, dan yang keenam itu aspek keamanan di lingkungan tersebut. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan tentang agribisnis kelapa sawit, di mana agribisnis ini adalah usaha bidang pertanian yang berbasis dengan bisnis. Di dalam agribisnis kelapa sawit terdapat 5 subsistem penunjang yang mendukung mereka dalam melaksanakan pelaksanaan perkebunan kelapa sawit ini. Yang pertama itu ada subsistem industri hilir, yaitu usaha yang membantu mereka dalam menyediakan sarana produksi. Yang kedua itu ada subsistem perkebunan sawit. Yang ketiga ada subsistem industri hilir, di mana ini merupakan usaha yang mendukung mereka untuk mengelola hasil perkebunan mereka. Sistem yang keempat yaitu subsistem pemasaran, yaitu merupakan usaha yang mendukung mereka untuk memasarkan hasil dari kelapa sawit ini. Yang kelima itu ada subsistem penunjang, seperti kebijakan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Kita ketahui Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, sehingga luas lahannya itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia seperti di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan pulau-pulau lainnya. Sehingga kelapa sawit ini menjadi komoditi unggulan Indonesia untuk dilakukannya ekspor ke berbagai negara seperti negara Malaysia, Singapura, dan berbagai negara lainnya. Cukup sekian isi video saya. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.